pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Kami mungkin kalau bisa diizinkan, saya sampaikan bahwa kami sudah bersurat berapa kali ke Komisi 3 dari 2000. Jadi kejadian yang kami dua duduk dengan Bapak Ibu hari ini itu sudah terjadi dari 2017. Ada kejadian besar yang tersembunyi dari mata pemangku, bukan pemangku, sorry, minta maaf, saya ralat pemegang kebijakan di negara. Ada kasus besar yang terselubung dan tersembunyi dari mata masyarakat, Pak. Ada ratusan orang yang meninggal karena dampak daripada operasi Freeport di Timika. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Hari ini saya bangga duduk dengan Bapak Ibu. Kami juga bangga sekali. Karena di awal tahun 2025 di masa periode kepemimpinan pemerintahan yang baru. Jadi jujur kami rasa terhormat dan terima kasih banyak hari ini bisa duduk dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu Komisi 3. Ini mungkin kali pertama, tapi kalau di DPR RI kami sudah dari 2018, Pak. Ketemu dengan Komisi 9 2 kali. Mungkin saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Mungkin minta maaf saya tidak paparkan secara kronologis, tapi saya akan cerita secara garis besar kejadian yang sudah terjadi sekitar 8 tahun. Hampir masuk 8 tahun, tinggal berapa bulan 8 tahun, Pak. Tidak pernah temui ujung temunya. Jadi sampai hari ini kami duduk itu sudah banyak ribuan anak-anak putus sekolah, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ada yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat. Pimpinan sidang, Pak Ketua, izin kami dari kejadian pelanggaran norma kerja ini itu berujuk kepada pemutusan BPJS. Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara, yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Jadi Pak, sejak terjadi bulan April mogok kerja itu, di bulan Mei 2017 juga Freeport mengajukan surat ke BPJS untuk mengeluarkan semua pekerja yang ada di dalam mogok kerja untuk tidak mendapat layanan BPJS, sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup, dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di
perusahaan asing yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS. Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS. Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak, tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak, karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak, hak-hak pekerjanya pun diputus. Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir kami punya rekening. Jadi kami punya ekonomi itu diputus habis-habis oleh Freeport. Pak Jerry Yarangga, Pak. Siap. Saya bantu pandu, Pak, ya. Siap. Biar lebih komunikatif ya. Baik. Jadi Bapak ini kalau saya baca di berkas yang Bapak sampaikan, Bapak ini kan mempersoalkan program For Love gitu ya. For Love ya. Yang ini kalau saya baca, saya Google nih di terkait adalah sebuah mekanisme antara lain merumahkan pekerja dengan dalih tertentu yang biasanya digunakan pengusaha dengan alasan efisiensi. Kurang lebih begitu, Pak, ya. Jadi Bapak ini mempersoalkan apa saja, Pak, yang dilakukan oleh perusahaan Freeport, PHK kah, pemaksaan cuti kah, perumahan sementara kah? Itu jadi, apa saja? Nanti dijawab saja, Pak. Siap. Dijawab, ya. Oke. Jadi, Pak, ini ada PHK sepihak, Pak. Apa? Ada PHK sepihak terhadap berapa orang, Pak, jumlahnya? Terakhir 2017 itu waktu mulai pertama, itu 8.000, Pak. 8.000 orang 2017. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang, Pak, PHK yang bertambah. Iya, bukan PHK, tapi Freeport memaksa pekerja ini untuk mengundurkan diri secara sukarela. Iya, itu dia.